wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Alif Rafi selaku dosen mata kuliah ilmu pendidikan dan tak lupa pada hadirin wal hadirat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita semua masih diberi kenikmatan berupa nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat sempat sehingga kita semua masih dapat melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Maka dari itu, marilah kita syukuri nikmat ini walau fi kullina tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua menjadi umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita dengan memahami rukun iman. Seperti yang telah diketahui, rukun iman terdiri dari 6 poin-poin penting. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Dalam kitab Jawahirul Kalamiyah karya Syekh Tahir bin Shaleh dijelaskan bahwa iman kepada Allah itu huwa anak takida anallah subhanahu wa ta'ala wasufan bil wujudi wal kitami wal baqai wal mukhalafati lil hawadisi wal qiyamu bi nafsihi wa wahdaniyah ila akhirih. Dalam kitab beliau menyebutkan bahwa iman pada Allah itu adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat wujud, hitam, baqo dan lain-lain yang sering kita dengar dengan istilah sifat wajib Allah. Lalu yang kedua adalah iman pada malaikat. Iman pada malaikat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk atau ciptaan yang begitu taat pada Allah. Dan kita juga meyakini malaikat bukan untuk menyembah mereka, tapi sebagai bahan acuan, sebagai bahan acuan untuk kita senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya para malaikat itu tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan pada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian yang ketiga adalah iman pada kitab-kitab Allah. Jadi iman pada kitab-kitab Allah ini adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada para utusan-utusannya sebagai petunjuk. Al-Quran juga merupakan kitab yang terakhir kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelengkap kitab-kitab sebelumnya yang mana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dijelaskan bahwa kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Sudah jelas bahwa Al-Quran atau kitab-kitab Allah ini merupakan
petunjuk bagi umat-umat yang Allah Subhanahu wa taala beri wahyu berupa kitab-kitab tersebut. Dan yang keempat adalah iman kepada para utusan Allah. Iman kepada utusan Allah berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Dalam surat An-Nahl ayat 36 dijelaskan bahwa para nabi dan para rasul itu sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap umat. Dan kemudian iman pada hari akhir. Iman pada hari akhir ini mengingatkan pada kita bahwa dunia ini hanyalah hal yang sementara dan kelak akan ada pertanggungjawaban di Yaumul Qiyamah. Kemudian yang nomor 6 atau yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar itu mengajarkan kepada kita bahwa kita harus meyakini kalau setiap kejadian yang terjadi di dunia ini adalah ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata secara kebetulan, tapi mutlak kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, sekiranya cukup materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.